Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Senang rasanya kita berjumpa kembali dalam sesian video saya kali ini. Nah, kali ini saya masih akan memperdengarkan kepada teman-teman testimoni keajaiban salawat yang akan dibawakan oleh Luqman Hakim dari Aceh. Beliau ini akan menceritakan tentang kisahnya bermimpi Rasulullah SAW dan memberikan amalan-amalan bagaimana caranya agar bisa bermimpi Rasulullah SAW. Dan mohon maaf hadirin kalau nanti ketika mendengar kisah dari Luqman Hakim ini bahasanya agak sedikit terbata-bata karena memang beliau memang punya kekurangan dari segi untuk berbicara memang tidak lancar. Coba didengarkan perlahan-lahan, semoga kita ambil hikmahnya, kita dengarkan, jangan ada pun komentar yang membuli pada video ini ya, saya harapkan ya. Oke, bagi teman-teman yang ingin testimoni salawatnya ditayangkan di channel YouTube ini, langsung saja untuk mengirimkan audio testimoninya ke WhatsApp saya dengan nomor 0812 771 62924. Di nomor 0812 771 62924. Insya Allah saya akan menayangkannya. Dan jangan lupa juga untuk di-follow Instagram saya di sini ya, serta di-share video-video ini sebanyak-banyaknya sehingga semakin banyak orang yang termotivasi dan semakin istiqomah dalam mengamalkan amal-amal salawat ini. Oke, mungkin sudah penasaran bagaimana ceritanya. Langsung kita saksikan bersama-sama. Tapi ingat, kita petik hikmahnya, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarkan apa yang disampaikan. Oke, ayo kita dengarkan bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nama saya Luqman Hakim. Asal saya Aceh Besar, umur saya 17 tahun. Saya akan memberikan kisah saya. Pada mulanya, waktu masih sekolah, saya diberikan amalan oleh kakek saya. Kakek saya tidak pernah memberikan amalan salawat ini kepada anak-anaknya, cucu-cucunya yang lain selain saya. Dari kecil yang memiliki kekurangan, dan saya pun anak yang baik dari kecil. Saya anak yang disayang kakek saya, namanya kakek Yusuf. Saya kagum dengan kakek, tidak pernah bekerja dari muda, tetapi memiliki banyak uang, memiliki tanah 42 hektar dengan memiliki rumah banyak dan memiliki peti emas dari mana saya tidak tahu. Waktu itu saya sering dihina oleh teman-teman saya karena saya jelek dari visi kepintaran. Pada waktu itu saya pulang ke rumah dengan keadaan sakit hati oleh teman dan saya menjauhi pergaulan luar saya. Saya sakit hati dengan semua sifat manusia yang hanya melihat fisik seseorang yang tampan, cantik dan memiliki banyak uang. Saya pun memilih mendekatkan diri kepada Allah dan kakek saya. Marah tidak mau bergaul dengan teman-teman lain dan saya menceritakan yang saya alami kepada kakek. Saya menceritakannya kepada teman-teman, sering bully saya karena saya jelek. Ketika saya menceritakan kepada kakek saya, memang dada saya dan memberikan amalan kepada saya. Katanya amalan ini salawat Ibrahim 127 kali habis sholat fardu, dan habis sholawat disuruh ambil wudhu tidur. Saya ambil keanehan dari mimpi saya dan suatu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Sambil habis di mimpi itu saya melihat wanita cantik yang luar biasa kecantikannya, dan saya duduk di dekat wanita itu, tetapi wanita itu lari ke pohon yang sangat besar, tingginya sampai ke awan. Saya pun melihat pohon yang tinggi, buahnya besar. Di samping kanan ada tangga. Saya pun naik tangga tersebut hingga ke puncak awan itu.
Saya melihat ada seorang lelaki yang tampan, dan laki-laki itu tersebut mendekati aku. Aku melihat wajah laki-laki itu ke arah wajahnya dan lihat, berkata, "Siapa namamu dan siapa Tuhanmu, apa agamamu?" Saya berkata, "Nama saya Lumanuraki, Tuhan saya Allah dan agama saya Islam." Dan laki-laki menyebut namanya, dia bilang namanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad 3 kali. Nabi Muhammad mau memelukku, tetapi saya memukul perutnya. Saya merasakan perutnya sekeras baja, tetapi Nabi Muhammad tetap memelukku. Dan mencium jidat aku. Aku pun duduk di batu yang besar dan aku menceritakan tentang bully dan fisik aku dan terus bercerita Nabi Muhammad. Aku diberikan amalan surat Al-Quran yang wajib aku amalkan. Pak Ustadz, ini amalannya. Aku disuruh baca La hawla quwata illa billah. Bila sebanyak 2210 habis sholat tahajud, dan istighfar Nabi Yunus 1110, dan disuruh berdoa apapun dikabulkan. Dan pada Pak Ustadz, satu amal lagi, surat Al-Sajadah dibaca malam hari 5 kali dan berdoa apapun dikabulkan oleh Allah. Saya ceritakan seminggu yang lalu kepada kakek saya. Kakek Pak Ustadz, saya bilang mimpi Nabi Muhammad dengan amalan yang kakek berikan, tetapi kakek tetap diam. Dan saya bilang saya dapat amalan oleh Nabi Muhammad kepada kakek aku, tetapi kakekku diam. Dan pada saat itu kakek aku bilang, amalan kan yang aku berikan kalau kamu mau mimpi Nabi Muhammad. Kakek beri nasihat ke kata-kata terakhirnya, pada Ustadz, aku sayang kepadamu, aku cinta kepadamu, cucuku ini. Dan seminggu kemudian kakek meninggal dunia. Pada hakikatnya, pada Pak Ustadz, selalu saya amalkan amalan dari kakek saya, selalu memimpi Nabi Muhammad. Habis mimpi tersebut pasti diberikan amalan lain. Saya capek dan saya tidak pernah memakai amalan dari kakek saya. Untuk teman-teman dan seluruh agama Islam, aku sarankan amalkan salawat Ibrahim 127 kali habis sholat fardu. Hari ini saya akan memberikan kisah keajaiban salawat ke atas Nabi, kisah dan kisah yang saya alami. Saya ingin menceritakan kakek saya namanya Yusuf, dan kakek saya yang mengajarkan keajaiban salawat. Oke, saya bersalawat ini bermula pada awal saya masuk SMA. Saya menggunakan salawat saya diajarkan oleh kakek saya. Pada masa itu saya sering dibully oleh teman wanita sekelas karena saya jelek. Pada masa itu karena kakek memberikan salawat Ibrahim sebanyak 127 kali habis sholat 5 waktu. Habis salawat saya sholat taubat.
Saya tidur. Ketika tidur itu saya bermimpi suara bacaan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Ketika habis surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, saya melihat wanita cantik yang duduk di pohon atau batu, dan wanita itu lari ke pohon besar itu. Di dalam mimpi itu saya melihat pohon besar hingga ke awan di dalam mimpi itu saya melihat tangga ke awan. Ketika saat itu mimpi itu saya melihat laki-laki yang sangat tampan berjalan ke arah saya, tetapi saya malah memukul perutnya itu seperti besi yang sangat keras. Jalan ceritanya dia mengaku dia Nabi Muhammad. Di dalam mimpi itu Nabi Muhammad melukku dan mencium jidat aku, memberi nasihat dan amalan ini. Dia amalannya, bacalah zikir la hawla quwata illa billah sebanyak 2210 dan zikir Nabi Yunus sebanyak 1110 dan bacaan surat Al-Sajadah 1 kali. Habis itu berdoa. Amalan yang diberikan Nabi Muhammad itu dibaca pada saat sholat tahajud. Pada saat itu saya sering mengamalkan salawat Nabi Ibrahim sebanyak 127 kali habis sholat 5 waktu, dan amalan dari Nabi Muhammad habis sholat tahajud seesok paginya saya mau mandi pagi di sungai. Saya mendapatkan bingkisan kresek hitam dan uang senilai 5 juta rupiah. Ya Pak Ustadz, uang itu saya kasih nenek saya. Pak Ustadz, wafat salawat Ibrahim 127 kali dan amalan dari Nabi Muhammad saya mendapatkan keberuntungan terus menerus hingga bisa diberikan motor oleh orang tua, bisa cicil rumah dari salawat itu, dan bisa membuka toko kecil-kecilan dari amalan salawat Ibrahim dan amalan Nabi Muhammad itu. Ya, sudah Pak Ustadz, itu kisah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.